Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam balik wa nihim lal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannaf dalam kitab Syekh Muhammad bin Muhammad Atusi wa khususan yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang adabus shalah, yaitu adab atau etika di dalam melaksanakan sholat, baik adab lahir maupun batin. Saat ini kita akan menjelaskan bagaimana pentingnya di dalam sholat itu mempraktekkan adab batin. Apa adab batin? Ya, salah satunya adalah khusyuk. Apa itu khusyuk? Yaitu kita bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat kita. Kenapa harus hadir, menghadirkan Allah? Karena ayatnya ya, atau Al-Quran berpesan seperti itu ya. Aqimus sholah innas sholata lidzikri. Laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Ya, ini yang substansi, yang pokok. Nah, sementara ini yang pokok ini terabaikan. Ya, malah aspek yang mengikutinya ya, seperti aspek lahir ya, mulai dari wudhu, kemudian sholat secara fikih ya, ini kadang menjadi pemikiran yang lebih dominan dibandingkan dari perhatian kita di dalam sholat itu soal khusyuk itu. Ya, ini sebagai kritik terhadap diri kita ya, bahwa selama ini banyak orang melaksanakan sholat itu hanya melaksanakan sholat dari sisi fikih. Ya, sisi fikih itu ya memang penting karena itu menjadi syarat sahnya di dalam sholat. Tapi tidak kalah penting lagi ya, tujuan sholat itu lidzikri, untuk mengingatku. Mengingatku ini bahasa lainnya adalah khusyuk. Maka khusyuk ini harus bisa menjadi isi daripada sholat kita. Nah, ibaratnya kalau fikih itu warongkonya ya, yang mengurusi aspek lahiriah, sedangkan khusyuk itu aspek substansi, aspek batin, dan ini menjadi isinya atau kerisnya. Maka perpaduan antara keris dan warongko ini nggak bisa dipisahkan. Ya, begitu juga
aspek syariat dan hakikat ini juga tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan akan menimbulkan ketidakseimbangan. Contoh orang yang sholatnya fikih oriented, ya, dari wudhu, wah, tertib semua, ya, terus sampai sholat, ya, dari takbir, udah ngikuti rukunnya sholat dan sunah-sunahnya. Tapi di dalam sholatnya, ya, pikiran dan hatinya melayang. Ya secara fikih sah, itu secara fikih sah. Tapi apakah tujuan dari pada sholat lidzikri untuk mengingat Allah tercapai? Tidak. Gitu. Maka kalau kita sebatas sholat hanya menyelesaikan tugas, ya itu ya ibarat karyawan kantor, di mana dia berangkat dari rumah ke kantor ya hanya sebatas untuk menjalankan tugas dan mengutamakan yang formal-formal. Itu pasti karyawan yang model begini itu paling seneng kalau absen tuh dia. Gitu. Soal kerjaan ya, itu tidak dipentingkan, yang penting absen. Gitu. Ini sebagai kritik buat kita. Apakah sholat kita selama ini masih fikih oriented sehingga kehilangan substansi di dalam sholat itu? Padahal ayatnya jelas, aqimus sholah innas sholata lidzikri. Ini yang dilupakan oleh kebanyakan orang, ya, gitu. Maka Imam Ghazali, ya, ini ingin menyadarkan kepada kita, mbok ya sholat itu ya jangan sampai sebatas gerakan fisik, gerakan batiniahnya tidak. Itu. Maka fikihnya Imam Ghazali itu selalu fikih yang isinya aspek lahir dan aspek batin. Ini kelebihan dari karya-karya Imam Ghazali. Jadi kita tidak meninggalkan yang lahiriah. Jangan sampai kebablasan seperti orang-orang yang punya pemahaman bahwa sholat itu nggak perlu rukuk sujud, atau istilah mereka sholat itu nggak perlu jengkang-jengking, yang penting eling sama Gusti Allah. Saya sambil ngerokok ngopi sudah sholat ini. Nah ini namanya ya sembrono, ya. Dia menerjemahkan as-sholatu lidzikri ya, dengan cara yang tidak utuh. Ya, sholat yang utuh ya ngikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya harus dimulai dari takbir, ya, diakhiri dengan salam. Sholat. Soal isinya lah ini yang perlu kita perbaiki, gitu ya. Jadi pemahaman orang-orang yang punya pemahaman ya, sholat tidak perlu rukuk sujudnya, ini tidak benar. Nah, terus pertanyaannya, itu ajaran siapa? Ajaran Nabi tidak seperti itu. Ajaran para ulama sholih, ya, para sufi tidak seperti itu. Ya, nah itulah yang sering disebut sebagai penyimpangan. Maka disebut perilaku yang demikian itu bisa termasuk zindik, gitu. Nah, kita diajarkan oleh Imam Ghazali tertib lahir dan batin, gitu, ya. Jadi sholat kita meliputi aspek lahir dan batin. Toh Al-Quran juga sudah jelas, ya, memberikan apresiasi dan memberikan kecaman, gitu. Jadi kita jangan bangga dulu, yang penting saya udah sholat, gitu kan. Coba lihat kualitas sholat kita di Al-Quran, ya, ada dua hal, pujian terhadap orang sholat dan kecaman terhadap orang sholat. Yang pertama ayat yang berbunyi qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Sungguh telah menang, sungguh telah sukses, sungguh telah berhasil orang-orang mukmin
yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya itu bisa khusyuk. Ya, bisa khusyuk. Apa khusyuk nanti akan dibahas di sini. Sedangkan ayat yang kedua yang mengkritik, ya, jangan sampai tersinggung. Udah sholat masih dikritik lagi kan? Udah sholat kok dicaci lagi. Jangan berkecil hati. Justru ini cambukan kepada kita untuk memperbaiki. Gitu. Ya, di dalam surat yang berbunyi wailul lil musallin, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Itu ciri-ciri orang yang wail, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang di dalam sholatnya itu sahun, lupa. Terus yuraun, udah lupa, ya udah lupa hatinya, tidak ingat Allah, ditambah lagi yuraun, ya sholatnya hanya sekedar pengen dilihat orang, bukan karena Allah. Ya dia sholat rajin ke masjid, tapi hanya pengen dilihat tetangga kiri kanan. Nggak enak dong kalau saya nggak sholat, nanti dikira saya. Jadi tujuan sholatnya bukan karena Allah, tapi karena makhluk, karena ingin dipuji manusia. Ini kritik dari Al-Quran. Nah, dari kritik tersebut, ya kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga target, ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un ini benar-benar dapat kita jalankan, ya. Sebelumnya kemarin sudah dibahas, ya, oleh Imam Ghazali, ya. Fa inna ma yattaqabbalullah, ya. Sesungguhnya yataqabbalu akan menerima siapa Allah min sholatika, dari sholatmu, biqadri khusyuika, sesuai kadar khusyukmu. Jadi Allah akan menerima sholat kita itu sesuai kadar khusyuk kita. Gitu. Wa khudu'ika, dan khudu'mu. Apa itu khudu'? Khudu' itu aisukun jawarihika, yaitu tenangnya anggota seluruh badanmu. Ya, artinya aspek lahir ini benar-benar ikut terlibat di dalam sholat, ya. Tidak sholat tapi tangannya kemana-mana, kakinya goyang kemana-mana, pandangan matanya jelalatan kemana-mana, ya. Ini tidak khudu, ya. Jadi yang disebut khudu itu yaitu sukunu jawarihika, ya, tenangnya seluruh anggota badanmu. Kenapa? Karena sedang menghadap zat yang maha segala-galanya. Gitu. Jadi matanya tidak mau jelalatan, lihat ke atas kiri kanan, gitu ya. Jadi sudah melihat tempat sujud, mulai memahami, ya, ayat demi ayat, ya, doa demi doa, ya, di dalam sholat kita. Gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa kenapa sifat khudu ini penting, ya, supaya kita menjadi wasilah untuk khusyuk. Contoh misalkan Allahu Akbar, ya. Kalau dia menunduk, ya, itu lebih aman pandangan kita untuk melihat kesana kemari. Sebab kalau pandangan kita Allahu Akbar sambil jelalatan, pasti ini akan mengurangi fokus kita untuk khusyuk. Pasti konsentrasi kita akan terbawa melihat objek yang kita lihat. Gitu. Maka di sini sukun jawarihika ini penting. Ya, jadi jangan sampai sholat Allahu Akbar, ya, matanya jelalatan kiri kanan. Gitu. Ini, atau terus gerakan tangannya. Gitu. Ya, kadang kukur-kukur. Ya. Pokoknya nggak tenang lah. Menunjukkan ketidaktenangan batiniahnya, gitu.
Itu, kalau imamnya lama sedikit, udah kakinya udah ikut gerak lainnya. Ya. Ini penting. Jadi khudu itu sukunu jawarihika. Kemudian berikutnya wat tawaddu'ika. Tawaddu'mu di dalam sholat itu penting. Tawaddu' itu merasa rendah hati ya, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi benar-benar dalam keadaan khudu, ya tidak ada apa-apanya kita ini. Kita ini kan diciptakan dari sesuatu yang hina. Ya. Dari sesuatu yang hina kita bersyukur bisa menjadi wujud manusia ini. Kemudian pada di saat sholat kita ya merasa di hadapan zat yang maha kuasa. Tentu ini diperlukan sifat yaitu tawadhu nanti. Tuh, maka sholatnya orang yang tawadhu, rendah hati, ya, itu lebih memberikan efek kepada dampak setelah sholat, yaitu akhlakul karimah. Gitu. Karena di dalam sholat sudah punya kesadaran bahwa diri saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini diciptakan dari sesuatu yang hina. Kenapa? Merasa sombong, angkuh, gitu ya. Angkuh dengan hartanya, angkuh dengan jabatannya, angkuh dengan gemerlapnya dunia. Itu semua sirna. Ya, kalau orang menghadap Allah dengan keangkuhan-keangkuhan itu, ya itu tidak akan memiliki efek di dalam sholatnya. Apa tidak malu ya? Kalau kita menghadap Allah masih menyertakan keangkuhan-keangkuhan kita. Ya, sementara Allah itu yang memberi kehidupan di alam semesta ini. Gitu. Jadi ya, tawadhu ini penting. Ya, jangan sampai kita sholat tapi tawadhunya nggak ada. Maka kalau kita di dalam sholat sudah bisa tawadhu, insya Allah di luar sholat kita akan menjadi pribadi yang tawadhu. Itu. Pribadi yang tawadhu, ya dia memiliki akhlakul karimah, tidak merasa hebat, tidak merasa memiliki keistimewaan, tidak merasa paling alim, tidak merasa paling pinter, tidak merasa paling kaya, tidak merasa, itu semua hilang sirna kalau kita punya sifat tawadhu dan merasa kurang dan salah, dan selalu merasa salah dan selalu merasa kurang. Ini lebih baik dibandingkan dari munculnya keangkuhan dan kesombongan. Jadi orang yang sholatnya belum sampai bisa khusyuk, kemudian khudu dan tawadhu, ini pasti setelah sholat ya akan muncul perilaku aslinya itu. Ya, bisa dengan sholatnya tidak memiliki efek sama sekali. Ya. Terus berikutnya watadur ika. Ya, tadur ika itu ya sikap kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai khulusika, yaitu ketulusan. Ya, menyembah Allah ya harus dengan ikhlas. Ya, sholat itu kan menyembah Allah, harus didasari dengan ikhlas. Ya, jangan sampai ada niatan-niatan tadi, niatan pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, ya, pengen diapresiasi atasan, jangan. Itu semua harus dihilangkan. Saya sholat semata-mata karena Allah. Maka kalau saya sholat menghadap Allah, tidak bisa khusyuk, hudur, tawadhu tadi, ya sholat kita tadi, kita akan dinilai sesuai dengan kadar kualitas sholat kita. Gitu. Nah, kemudian ini yang menarik, ya. Wakila, dan dikatakan lis sholati arba'u su'abin, ya. Di dalam sholat itu ada 4 bagian, ya. Ya, jadi ini yang penjelasan dari Syekh Nawawi, ya, tentang mensyarai dari
penjelasan Imam Ghazali. Jadi di dalam sholat itu ada 3 bagian. Yang pertama hudurul qalbi. Ya, hudurul qalbi itu hadir hatinya. Hadir hatinya itu maksudnya eling Gusti Allah. Saat takbir Allahu Akbar, Allah itu dipahami dengan makna yang sesungguhnya, ya. Allah dipahami dengan makna yang sesungguhnya. Kemudian akbar juga dipahami. Kenapa menggunakan tafdil akbar? Ya karena selain Allah kecil, gitu. Kalau Allah maha besar, selain Allah berarti kecil. Ya, kemudian setelah Allahu Akbar, apabila di dalam diri kita ada keangkuhan tadi, merasa hebat, merasa macam-macam tadi, ketika takbir itu runtuh karena hilang. Ya, hilang keakuan-keakuan tadi, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini kalau sholat kita sudah Allahu Akbarnya benar begitu, nah itu baru ngefek ya runtuhnya ego-ego di dalam diri kita. Jangan sampai sholat Allahu Akbar gitu ya. Jadi hanya lesannya mengucapkan takbir ya, tapi pikiran dan hatinya tidak memahami makna takbir itu. Ya akhirnya takbir digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai tempatnya gitu ya. Jadi hudurul qalbi ini salah satunya. Ini penting. Nah, baru setelah itu selanjutnya adalah suhudul akli. Suhud di sini Imam Syahnawi menggunakan kata suhudul akli. Suhudul akli berarti pandangan akal kita, kesadaran kita, yaitu ya memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa sholat itu harus diakui itu anugerah Allah. Jangan sampai kita lupa diri, merasa sholat ini prestasi kita. Tidak. Ya, sholat ini anugerah dari Allah, maka harus dikembalikan kepada Allah. Nah, ketika kita dipanggil hayya 'alas sholat, jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Itu, maka pada saat dari takbir sampai ihram, suhudul akli ini harus kita bisa praktekkan. Dari takbir sampai salam itu senantiasa bisa mengingat dan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau tidak dibanding dengan suhud, ya kita akan mengingat selain Allah itu. Yang kedua, wa khudu'un nafsi, ya, dan tenangnya jiwa. Ya, pada saat sholat ini ya, jiwa ini kan ya ada amarah lawamah. Itu pasti di dalam sholat ini juga akan mengganggu kita, nafas jiwa itu. Nah, kita suruh diem dulu nafsu kita itu, kamu diem dulu ya, saya mau sholat ini gitu. Sebab yang memberikan bisikan-bisikan dalam batiniah kita ketika sholat ya nafsu itu, nafsu lawamah. Ya, kemudian di dalam sholat itu muncul pikiran-pikiran negatif, yaitu nafsu yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu amarah. Gitu. Maka amarah dan lawamah ini selalu mengganggu ya di dalam ibadah kita. Maka amarah lawamah ini yang harus menjadi musuh bersama ya dalam rangka untuk menundukkan dua nafsu ini supaya kita tidak dalam kendalinya. Nah, kalau kita bisa menguasai amarah lawamah ketika sholat ya disuruh minggir dulu lah gitu. Untuk dihilangkan tidak bisa, tapi ditundukkan. Ya, ketika sholat ya dipinggirkan dulu. Gitu. Nah ini tentu ya tidak semudah dalam teorinya, ya perlu praktek ya dan riyadhah mujahadah, karena itu bagian dari perjalanan ya seorang salik yang menuju Allah. Tantangannya itu tadi, amarah dan lawamah. Di dalam sholat pasti selalu mengganggu. Nah, karena
Lawamah penggeraknya syaitoniyah, ya kan? Syaiton itu sudah janji kepada Allah, saya akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Gitu. Maka dia itu sedih kalau ada orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ini sedih. Gitu. Karena apa? Semakin tahu ilmu, akhirnya dia sulit untuk memperdaya. Maka kalau orang yang tidak punya ilmu, misalkan orang hanya ngaji fikih tok, itu setan paling seneng, gitu kan. Yang penting dia fikihnya bagus, tetapi di dalam sholat ya dikendalikan oleh lawamah, nggak sadar. Gitu. Maka dengan belajar ilmu ini untuk menepis ya potensi nafsu ammarah lawamah yang ada di dalam diri kita. Ya, gitu. Jadi di sholat ini ya, sungguh sangat menarik sekali karena itu ada apa istilahnya pertempuran ya, antara nafsu lawamah dan ammarah dengan nafsu sawiyah dan mutmainnah. Ya, untuk mencapai khusyuk itu nggak bisa ujuk-ujuk lah. Dari setelah ngaji Bidayatul Hidayah langsung khusyuk, tidak. Ya bertahap. Oh iya, kemarin teori ilmunya begini gitu. Terus di dalam sholat lupa lagi, tarik lagi gitu. Jadi tarik ulur. Nah, itu sebagai bagian dari latihan kita. Jadi khusyuk total itu ya nanti kalau sudah menjadi arifin billah, itu baru bisa ya, dari awal sampai akhir. Ya minimal saat takbir kita punya kesadaran penuh ya dan memahami makna yang substansi ya di balik kalimat takbir itu. Wa khudu'ul arkan, dan ya 1 2 3 dan tenangnya anggota tubuh. Ya. Nah, jadi 4 aspek ini yang harus ada pada diri kita pada saat sholat. Yang pertama, hudurul qalbi, hati kita itu harus eling ya marang Gusti Allah, eling, punya kesadaran penuh. Ya, untuk bisa eling punya kesadaran, ini ilmunya ya di tasawuf. Ya, ini ya. Jadi langsung untuk poin aja. Kalau kita pengen belajar bisa sholat khusyuk, ya harus paham penjelasan ilmu tasawuf. Gitu. Yaitu yang pertama hudurul qalbi, yang kedua suhudul akli. Suhudul akli tadi ya, kita punya kesadaran, suhud itu memandang ya. Akal kita memandang dari awal sampai mulai dari dipanggil ketika hayalah sholat, prinsip kita sudah la haula wala quwata illa billah. Saat takbir punya kesadaran semua dikembalikan kepada Allah, sampai salam pun ya itu bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya khudu'un nafsi, yaitu jiwanya sudah mulai bisa direm, bisa dikendalikan, tidak menguasai pada saat kita sedang ibadah. Kemudian yang keempat adalah khudu'ul arkan, yaitu aspek lahiriah kita atau anggota tubuh kita ya ikut tenang. Tadi ya, seperti yang dijelaskan di awal, nggak mungkin orang sholat Allahu Akbar dengan tatapan mata yang jelalatan itu bisa khusyuk, itu sangat sulit karena efek pandangan liar ini akan mempengaruhi akal dan hati. Maka ya paling tidak secara arkan kita bisa melihat tempat sujud kita supaya kita fokus, tidak terganggu oleh kiri kanan itu. Jadi 4 aspek ini yang mengantarkan kita untuk mencapai sholat lidzikri ya, as-sholatu lidzikri, yaitu hudurul qalbi, suhudul akli ya, kemudian yang ketiga khudu'ul nafsi dan khudu'ul arkan ya, ini harus bisa menjadi pondasi dalam sholat kita. Paling tidak 4 hal ini kalau kita amalkan, ya insya Allah kualitas sholat kita sudah mengalami perbaikan dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya itu tadi, seperti kayak karyawan yang penting absen, selesai, terus kabur. Tapi yang kedua ini, dia sudah ya absen ya dilakukan, tapi tanggung jawab terhadap pekerjaan ya, di kantor itu juga sudah mulai ditunjukkan.
keikhlasan di dalam mengerjakan kerjaan kantor sudah mulai terasa. Itu sudah mulai ada perbaikan kualitas itu, ya. Terus dijelaskan, faman ata, dan barang siapa datang, ya, atau melaksanakan as-sholat bila huduril qalbi, tanpa hadirnya hati, fahuwa, maka bermula man, musallin, itu orang yang sholat, lahin, dalam keadaan lalai atau lupa, gitu. Ya. Jadi barang siapa sholat kok tidak dibarengi dengan hudurul qalbi, ini pentingnya hudurul qalbi yang pertama tadi itu, maka sholatnya akan menjadi sholat yang lahin, sholat yang lalai, ya. Alladzina hum fi sholat, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, lah itu, yaitu orang-orang di dalam sholatnya itu dalam keadaan lupa, lalai. Kemudian yang kedua, ya, waman ataha, dan barang siapa menjalankan sholat bila suhutil akli, tanpa kesadaran suhutul akli, yaitu kesadaran akalnya itu mengingat semua kembali kepada Allah, itu bahwa musallin sahin, ya, dia, ya, orang yang sholat tapi dalam keadaan sahin. Sahin itu ya maknanya lupa. Kalau lahin tadi, lahin itu maknanya cenderung apa itu, kayak mainan, ya. Jadi nggak ada orientasi sholatnya itu menghadap Allah, itu tidak, hanya sekedar lahin aja, ya. Kemudian sahin itu lupa, di balik lupa ada ingat. Nah ini sedang dalam keadaan lahin, lupa, ya. Sahin, lupa. Itu kalau tidak suhdul akli. Terus yang ketiga, waman ataha bila khudu'un nafsi, dan barang siapa sholat tanpa dibarengi dengan khudu'un nafsi, yaitu ketenangan jiwa, fahuwa musholin khotiin, maka dia orang yang sholat tapi khoti, ya, khoti yaitu melakukan kesalahan, ya, sebab apa, pikiran, hati dan jiwanya melayang-layang, amaroh dan lawamah, ya, tidak terkendali di dalam dirinya pada saat sholat. Padahal PR kita itu mengendalikan amarah lawamah pada saat sholat. Sholat itu kan ya 5 menit, 10 menit itu, ya. Itu kita tahan deh amarah lawamah itu supaya dia tidak membisiki kita, tidak mempengaruhi akal pikiran kita. Nah, ini kalau kita sholatnya bisa khudu'ul nafsi, ya, maka kita akan terlepas dari termasuk sholat yang khoti, yang salah tadi. Waman adzaha, dan barang siapa menjalankan sholat bila khudu'il arkan, tanpa ada ketenangan di dalam anggota tubuh, ya, fahuwa, maka bermula dia musholin, itu orang yang sholat jafin. Jafin itu dalam keadaan kering, ya. Jadi sholatnya itu ya kering, gitu. Nggak ada efek positif di dalam dirinya, ya. Waman ataha kama wasofa wa musholin wafin, ya. Jadi kalau sampai tidak melakukan semuanya itu, ya termasuk orang sholat yang sembrono, ya. Ini dikutip dari kitab Fi Awarifil Ma'arif, gitu, ya. Warufiya fil khobar, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis, laisa lil mar'i min sholatihi, laisa, tidak ada, lil mar'i, bagi seseorang, min sholatihi, dari sholatnya, illa ma aqola, kecuali apa yang ada di dalam pikirannya, gitu. Jadi ini pentingnya kenapa harus khusyuk, khudu, syuhud, ya. Ini
sesuai dengan hadis tadi. Jadi barang siapa laisa lil mar'i min ilama. Jadi apa yang ada di dalam pikiran seseorang itu, kalau pikirannya ilmu, khusyuk, hudur ada, ya pasti bisa. Tapi kalau kita nggak ada ilmu itu, kemudian yang ada hanya aspek fikih, ya aspek fikih ini yang dominan. Gitu. Waqad ruwiya fil khobar, dan dijelaskan juga di dalam hadis, annaman, sesungguhnya orang, khosa'a yang khusyuk siapa man, fi sholatihi di dalam sholatnya, wajabat maka wajib lahu baginya al jannatu apa surga itu. Jadi ini keistimewaan hadis Nabi, barang siapa yang khusyuk di dalam sholatnya maka wajib baginya memperoleh surga. Ada kata wajabat, wajib lahu al jannah. Terus berikutnya, wa kharaja, dan dia keluar min dunubihi dari dosana, kayaumin, seperti kayaumi waladati, seperti hari lahirnya ya, ummahu dari ibunya. Jadi dia seperti suci bersih ya, pada saat dia keluar dari rahim ibunya. Ini keistimewaan sholat yang khusyuk ya. Terus kita lanjutkan, wa'budhu, dan sembahlah Allah fi sholatika, dalam sholatmu, ka'annaka taroh, seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Ya, ini penting ya, kita beribadah kepada Allah terutama ketika sholat itu ka'annaka taroh, seolah-olah kita menyaksikan Allah. Nah, untuk bisa mencapai ilmu penyaksian ini, nah, ini ya ilmu tasawuf, ilmu tauhidnya Al-Kasfi, itu baru bisa memperoleh pencerahan bagaimana kita bisa sholat ka'annaka taroh. Kalau kita ngajinya hanya fikih tok, ka'annaka taroh, seolah-olah kamu menyaksikannya, pasti yang masuk nanti ketika takbir ilustrasi kaligrafi kalimat Allah, itu yang muncul, karena nggak ada ilmu lain yang masuk. Apa yang dia pikirkan, oh iya Allah itu ya tulisan Arab, alif lam lam ha. Maka ketika sholat Allahu Akbar, ka'annaka taroh, seolah kamu menyaksikan, yang disaksikan adalah tulisan kaligrafi itu. Karena apa ya? Karena di dalam dirinya nggak ada ilmu tasawuf dan ilmu tauhid yang ahlu kasfi ini. Ya, terus selanjutnya, fa'illam takun tarahu, maka apabila kamu tidak menyaksikannya, tidak bisa menyaksikan Allah, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah menyaksikanmu. Ya, ini penting. Jadi kalau yang idealnya tadi, idealnya itu kita sholat ka'annaka taroh, seolah-olah kita menyaksikan Allah. Nah, tentu kita bisa menyaksikan Allah, ini ilmunya harus komplit ya, ilmunya harus ngerti ilmu tasawuf, ilmu hakikat, atau ilmu tauhid ahli kasfi, ini harus ngerti ini supaya kita ngerti substansi yang dimaksud ka'annaka taroh. Beda dengan tadi, dia hanya belajar ilmu fikih ya, ketika ka'annaka taroh ya dia akan muncul ilustrasi Allah itu dalam bentuk tulisan tadi, padahal itu hanya tulisan ya. Allah laisa kamitslihi syai'un itu. Nah, kalau tidak bisa yang pertama, maka ya turun yang kedua, yakini fa innahu yaraka, bahwa Allah melihatmu. Itu. Fa illam yahdur, maka apabila tidak bisa hadir apa qalbuka, hatimu, walam taskun, dan tidak tenang apa jawarihuka ya, anggota badanmu, likusuri ma'tifa, karena ya kurangnya ilmu makrifahmu. Ini loh. Jadi tadi yang saya sampaikan itu benar. Kenapa orang sholat yang muncul ketika takbir kalimat Allah dalam bentuk kaligrafi, ya karena nggak punya ilmu tentang ma'rifah, mengenal Allah, ngajinya hanya fikih gitu kan. Nah, di sini Imam Ghazali sama ya. Jadi kalau Anda nggak bisa hudur dalam hatimu, tidak bisa hudur di dalam sholat, dan
anggota badanmu tidak tenang dalam saat sholat. Kenapa? Karena kamu tidak punya ilmu tentang kemakrifahan, mengenal Allah nggak punya. Itu bijalalillah, dengan keagungan Allah itu. Jadi penting ilmu makrifah ini, penting, harus kita pelajari. Ya, jangan sampai kita, wah itu kan ilmunya orang khusus, tidak. Ya kita jangan memposisikan seperti itu. Kalau kita memposisikan seperti itu, ya kita mau belajar kapan? Itu kan ilmunya orang tua. Tidak, bukan ilmunya orang tua. Muda pun boleh belajar ilmu makrifah, ya, asal ya dijelaskan oleh orang yang ahlinya, supaya konstruksi makrifah yang utuh itu bisa dipahami. Jangan separuh-separuh. Ya. Kalau separuh-separuh nanti menimbulkan ya penyimpangan. Ini pentingnya hanya di situ aja. Kalau paham konstruksi kemakrifan secara utuh, ngerti prakteknya, ya aman, nggak ada masalah. Gitu. Makanya kita harus ya mau membuka diri untuk belajar ilmu-ilmu seperti ini. Ya, jangan sampai kita ego. Oh, yang penting sholat berdasarkan fikih cukup. Ya cukup. Cuma untuk bisa ka'annaka sulit, ya, bisa khusyuk sulit kalau hanya berdasarkan fikih. Sholatnya lebih banyak dalam keadaan lalai, ya, hanya menjalankan tugas saja, menghilangkan kewajiban. Gitu. Sholat yang penting tujuan untuk menghilangkan kewajiban. Anna rojulan, sesungguhnya laki-laki solihan yang soleh, min wujuhi ahli baitika, dari orang yang paling mulia dalam keluargamu, yang dulu melihat ilaika kepadamu, liya'lama, supaya mengetahui kaifa sholatika, bagaimana sholatmu, fa inda dzalika, maka ketika itu yahduru, hadir apa qalbuka, hatimu, wa taskunu, dan tenang apa jawarihuka, anggota tubuhmu. Nah, ini Imam Ghazali memberikan contoh saja. Misalkan di dalam rumah itu siapa yang paling kita segani dan kita takuti, misalkan bapak lah, bapak atau ibu kita lah. Jadi menurut Imam Ghazali, pada saat sholat seolah-olah bapak ibumu itu di belakangmu, memperhatikan gerak-gerik sholatmu. Nah, itu biasanya ini buat latihan saja, supaya muncul kesadaran tidak main-main. Ya contoh ya, anak kecil itu kalau dia sholat di belakangnya ada bapak ibunya yang memperhatikan, itu pasti sholatnya dikusuk-kusukin, ditenang-tenangin gitu. Karena apa? Di belakangnya ada bapaknya, apalagi bapaknya ini guru ngajinya. Kalau di kampung dulu ya dikasih apa itu, bisa dijebles gitu. Nah, zaman sekarang sudah nggak mungkin. Nah, itu salah satu cara. Bagaimana kita menghadirkan Allah itu kita belajar dari tadi. Ada anak kecil yang sholat, terus di belakangnya ada bapaknya. Bapaknya ini kebetulan guru ngajinya. Itu pasti sholatnya dibener-benerin deh, nggak mau semaunya sendiri. Padahal kalau dia sholat nggak ada bapak ibunya, ya, semaunya sendiri gerakannya, sholatnya, sujudnya, gitu. Ini anak-anak ya. Nah, kita ini oleh Imam Ghazali dikasih tahapan-tahapan. Ya. Kalau tadi kita nggak bisa khusyuk sama sekali, oke deh, coba deh kamu sholat ya, seolah-olah orang yang paling kamu segani itu di belakangnya. Misalkan di kantor, ya, yang kita takutin, kita segani itu kan atasan, karena yang gaji gitu, bukan Allah. Ya. Ini kebanyakan yang kesalahannya kan di sini. Takutnya kepada atasan mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Nah, ini. Padahal yang benar ketakutan kita kepada Allah di atas segala-galanya, ya. Sedangkan di kantor ya sebatas hubungan kerja. Nah, kadang ketakutan dengan atasan itu mengalahkan ketakutan. Nah, ini yang salah, itu sering seperti itu. Nah, coba kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, coba kita sholat, membayangkan sholat di belakang ada
atasan kita, gitu. Pasti akan dikusuk-kusukin, gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana kalau untuk remaja? Remaja gampang. Siapa yang paling ditakutin remaja? Itu ya pacarnya. Membayangkan seolah pacarnya itu di belakang sedang memperhatikan sholatnya. Itu juga sama, pasti efeknya akan dikusuk-kusukin. Nah, ketika kita sudah mulai melakukan cara ini, ya, ternyata kok kita bisa sholat kusuk kok kalau kita diperhatikan oleh, ya, kalau untuk anak-anak karena ada orang tua, kalau karyawan ada atasannya, kalau pemuda ya, karena di belakangnya ada mertuanya atau ada calon istrinya gitu. Jadi kusuknya itu benar-benar kayak serius gitu. Nah, ini oleh Imam Ghazali ya diajarkan tahapan pertama seperti itu. Nah, setelah kita bisa seperti itu, kemudian yang makhluk tadi kita hilangkan. Ya, bahwa kita sholat ini diperhatikan oleh Tuhan semesta alam. Allah. Itu yang di kantor, bahwa kita sholat itu diperhatikan oleh Zat yang maha kaya yang memberi rezeki kita. Gitu. Karena yang memberi rezeki hakikatnya Allah. Sedangkan kita kerja ini ya sebagai wasilahnya. Nah, kita kesadaran ke Allah sudah mulai terbangun. Tidak terbalik tadi. Kesadaran kepada Allah terhijab karena atasan lebih dominan. Sebab dia ketakutannya kepada atasan lebih tinggi daripada Allah. Ini yang salah. Kita balik, Allah ya, kita ini sholat diawasi oleh Allah, Tuhan semesta alam yang memberi rezeki kita dari sejak dalam kandungan sampai lahir, itu pasti memiliki efek, kita akan lebih hati-hati dan lebih khusyuk lagi. Ya, begitu juga ya, seorang bujangan atau jomblo sholat sendiri ya 1 menit selesai, tapi ketika membayangkan di belakangnya itu ada pacar, ada calon mertua, itu pasti akan dikusuk-kusukin. Ya, tahap berikutnya dihilangkan pacar dan mertua, dihadirkan bahwa kita diawasi oleh Allah. Itulah cara yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bagaimana tahapan-tahapan kita untuk mencapai sholat yang khusyuk itu. Ya memang semua bertahap, harus berlatih, ya tidak bisa ujuk-ujuk bisa khusyuk, itu nggak bisa. Ya. Liyak lama supaya mengerti kaifa sholat, bagaimana sholatmu, fa inda dzalika, maka ketika itu yahdur qalbuka, maka hati akan hadir hatimu, wa taskun jawarihuka. Ini salah satu cara yang ditawarkan oleh Imam Ghazali. Sumarji, kemudian kembali ilal nafsika, kepada dirimu, wakul, dan berkatalah, ya nafsasu, jiwa-jiwa yang buruk, amarah lama, kamu minggir dulu, saya mau sholat ini, gitu ya. Itu innaka tad'ina ma'rifatillah wa hubbi, ya sesungguhnya kamu itu ya yang menghalangi untuk ma'rifatullah. Itu jadi nafsu ammarah dan lawamah inilah yang menghijabi kita, yang mengganggu kita, ya, sehingga kita tidak sampai pada tahapan ma'rifatullah. Ya. Ala tastahina, apakah kamu tidak malu? Ya, apakah kamu tidak malu, wahai jiwa yang buruk? Tidak malu kepada siapa? Min khaliqika, dari penciptamu. Kamu itu diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi napas oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Tapi kamu masih sering melupakan Allah, menuhankan makhluk. Ini yang terjadi seperti ini. Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, memberikan nafas, memberikan fasilitas, sering dilupakan. Orientasi orang yang terhijab ya itu lebih menuhankan kepada makhluk yang tidak berdaya dijadikan Tuhan. Ya, ini yang sering terjadi seperti ini. Maka kita balik tadi. Ya. Yang kita tuhankan ya Allah,
sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemberi sehat walafiat, memberikan anugerah rezeki lahir batin. Lah ini kita ya dominasikan dalam pikiran dan hati kita. Sehingga melihat makhluk, ya dia makhluk. Jadi tidak sampai ada ketakutan yang berlebihan. Atasan ya atasan, kita hormati sebagai adab profesionalisme. Tapi iktikad hati kita harus lebih ta'aluk kepada Allah. Jangan sampai atasan ini diposisikan lebih daripada Tuhan atau dituhankan karena ketakutannya dengan atasan daripada Allah itu lebih, ya ini yang salah. Ini yang sudah menuhankan makhluk. Kita ganti, kita tuhankan Allah, kita hadirkan Allah, selain Allah kita hilangkan, kita sirnakan. Itu. Min khaliqika, dari penciptaan, wa maulaka, dan sebagai tuanmu gitu. Jadi ini cara bagaimana kita dari yang tidak kusuk menjadi kusuk tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya dapat kita amalkan ya, secara bertahap, pelan-pelan, bagaimana teknis sholat untuk mencapai sholat yang khusyuk nanti. Ada tahapan-tahapannya ya. Mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengamalkan apa yang disampaikan Imam Ghazali sehingga kita bisa mencapai kualitas sholat yang khusyuk sebagaimana di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya cukup sampai sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.